dua-duanya. Oleh karena itu, jawablah salam kami dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Yayasan SMA Swasta Hassepakat, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta Hassepakat, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang mengajar di Sekolah SMA Swasta Hassepakat, yang kami muliakan Bapak Al Ustadz yang sengaja kami undang dari luar negeri lama, dan yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang kita tunggu-tunggu ini. Langkah yang kedua, selawat bertangkaikan salam, selawat berkuntumkan salam, tidak pernah lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ia yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh pendidikan, dan dari zaman naik onta menuju zaman serba naik Toyota, seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Langkah yang ketiga, adapun tujuan kami berdiri di depan hadirin wal hadirat bukan untuk goyang sana goyang sini, menjadikan sakitnya tuh di sini, apalagi bukan untuk menunjukkan wajah kami yang manis mirip Nikita Willy. Adapun tujuan kami berdiri di depan hadirin wal hadirat sekalian hanya ingin menyampaikan syarahan yang berjudul meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, Syekh Ja'far Al-Barjanji mengatakan dalam kitab Al-Barjanji bahwa Muhammad adalah manusia tapi lain dari manusia. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita hanya batu biasa. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita semua bahwa tidak ada satupun figur yang paling luhur, manusia yang paling mulia, tokoh yang harus dicontoh, bahkan pribadi yang wajib diteladani atau individu yang patut ditiru selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan beliau menjadi hadis qauli, perbuatannya menjadi hadis fi'li, bahkan diamnya beliau menjadi hadis takrir, yang berfungsi sebagai tuntunan, arahan, bahkan pedoman dalam kehidupan manusia. Namun sayang seribu sayang, saat ini umat Islam seperti kehilangan arah kehidupan. Sebagai bukti, di kalangan anak-anak telah disuguhkan tokoh-tokoh kartun hayalan
sehingga mereka lebih kenal dengan sosok Batman, Spiderman, Superman, Upin Ipin dan Tom and Jerry dibandingkan kenal dengan nabi dan rasul mereka sendiri. Di kalangan remaja dan pemuda, tidak sedikit yang mengidolakan artis serta selebritis, sehingga mereka lebih kenal dengan sosok Ria Ricis, Fajar Sad Boy, Fujitori, serta artis selebritis lainnya dibandingkan kenal dengan nabi dan rasul mereka sendiri. Itulah bukti dan kenyataan akibat tidak adanya teladan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sejarah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mencari rahmat Allah dan menunggu kedatangan hari akhir, dan mereka yang banyak mengingat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dengan budi pekerti yang luar biasa. Beliau pemberani, beliau jujur, beliau selalu sabar dalam menghadapi keadaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sejarah, bagaimana beliau menyuapi seorang pengemis yang terus-menerus mencaci maki beliau. Bagaimana beliau memaafkan kaum kafir Quraisy yang jelas-jelas ingin membunuh beliau. Siapakah orang yang ketika diludahi malah membalas dengan senyuman? Siapakah orang ketika dilempari batu malah membalas dengan memaafkan? Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia istimewa yang pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, bersekutu menjadi satu. Bahkan yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'astu li utammima makrimal akhlaq."
yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lalu, bagaimana cara kita untuk meneladani akhlak tersebut? Yakni dengan mengamalkan 4 sifat yang pastinya sudah kita ketahui. Di antaranya ialah siddiq yang artinya jujur, amanah yang artinya terpercaya, tabligh yang artinya menyampaikan, dan patonah yang artinya cerdas. Tidak hanya 4 sifat itu saja, masih banyak sifat mulia Nabi yang wajib kita teladani, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghiasi diri dengan akhlak mulia, menyayangi, menghormati, memuliakan orang tua, guru, dan juga teman. Lantas, bagaimana akhlak bangsa kita saat ini yang mengalami tingkat tinggi? Salah satunya ialah gengsi, terlebih-lebih pada pemimpin kita saat ini. Dan jawabannya adalah masih banyak pemimpin yang bejat, yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak yang tidak amanah dan menerima maksiat. Serta masih banyak pemimpin yang berbuat di kawasan korupsi yang berat. Itulah kegentingan negara kita saat ini, dan sudah menjadi tugas kita semua agar keluar dari lubang buaya dan masuk ke dalam pintu surga. Dan dengan cara ini pula kita dapat hidup berbahagia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhajnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Agar tidak terjadi peristiwa ini lagi, kami mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa,
Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkan bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan jiwa bangsa dan agama. Wahai pemuda harapan bangsa, ambil perahumu arungi lautan. Patah dayungmu, tanganmu ayunkan. Robek layarmu, bajumu gunakan. Arungi lautan untuk menggapai pulau impian. Dari syarahan yang dapat kami sampaikan, ditarik kesimpulan bahwa jika ingin menjadi negara yang makmur dan sejahtera, para pemimpin harus menanamkan dan mencerminkan sifat-sifat Rasulullah. Tidak hanya para pemimpin saja, bahkan warga-warganya juga harus menanamkan dan mencerminkan sifat tersebut. Semuanya akan parah ketika kita salah mengambil langkah. Sebelum kami menutup syarahan yang kami sampaikan, jika ada kesalahan, itu datangnya dari kami dan kami mohonlah dimaafkan. Dan jika ada kelebihan, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami menutup syarahan kami, izinkanlah kami berpantun sejenak. Jikalau pedang melukai tubuh, maka masih ada kesempatan untuk sembuh. Namun jikalau lidah melukai hati, maka hendak kemana obat dicari. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jikalau ada kata-kata kami yang salah, maka jangan dimasukkan ke dalam hati, apalagi dilaporkan ke polisi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi